Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 6 ayat 1-14 yang bertema menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan pada bagian pertama ini, saya mau mengemukakan bahwa menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus itu dilambangkan dalam baptisan air. Mari kita terlebih dahulu membaca ayat yang kelima dari Roma pasal yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kematian dan kebangkitan Kristus demi keselamatan kita adalah satu kenyataan yang harus kita syukuri. Satu peristiwa yang harus kita beritakan sebagai kesaksian bagi banyak orang. Sebab hanya Kristuslah satu-satunya juru selamat dunia melalui karya kematian dan kebangkitannya untuk menebus dosa dan memberikan kehidupan kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah Injil keselamatan kita. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4 Rasul Paulus menulis, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Injil inilah yang menjadi dasar kekristenan sejati. Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Iman kita harus dibangun di atas Injil Yesus Kristus. Sebab kalau tidak, maka iman kita bukanlah iman yang menyelamatkan. Sebab iman pada kematian dan kebangkitan Kristuslah yang akan membawa perubahan hidup yang radikal. Kekristenan tanpa mengakui kematian dan kebangkitan Kristus tidak akan membawa perubahan hidup ke arah Kristus. Melalui Roma pasal 6 ayat 1-14, Rasul Paulus menyatakan kepada kita bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus telah menjadi satu dengan kematian dan kebangkitannya. Yang oleh kesatuan itu kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mati bersama-sama dengan Kristus, yaitu mati bagi dosa, dan dibangkitkan dalam hidup yang baru bersama-sama dengan Kristus. Nah, untuk bagian yang pertama ini sebagaimana saya sampaikan tadi, kita akan melihat bahwa baptisan air adalah lambang di mana kita menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Mari kita baca Roma pasal 6 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Pada masa Rasul Paulus, diselamkan adalah cara baptisan yang lazim dilakukan, yang menyatakan bahwa orang percaya secara utuh dikuburkan dalam air. Hal ini dipahami sebagai simbol kematian dan penguburan cara hidup yang lama. Keluar dari air menyatakan kebangkitan ke dalam kehidupan baru bersama dengan Kristus. Hidup dalam persekutuan dengan Kristus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jika kita menerima kebenaran ini bahwa kehidupan lama dan dosa kita telah mati dan dikuburkan, kita memiliki kekuatan yang sangat kuat yang akan mendorong kita untuk melawan dosa.
Kita dapat secara sadar memilih melihat semua keinginan dan cobaan dari manusia lama telah mati dan dikuburkan. Dengan demikian, kita dapat menikmati kehidupan baru yang indah bersama dengan Kristus. Dalam Galatia pasal 3 ayat 27, kita melihat di sana, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-17 kita membaca, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Selanjutnya di dalam Kolose pasal 3 ayat 1-4 Rasul Paulus menuliskan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh bersyukur karena setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Kita telah menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus, dan itu dilambangkan dalam baptisan air, bahwa sesungguhnya kita telah mati bagi dosa dan hidup bersama-sama dengan Kristus, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus untuk kemuliaan Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah saudara semuanya dibaptis? Mari kita menerima baptisan air. Sebab baptisan adalah perintah Tuhan Yesus Kristus dan lambang menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Melalui baptisan air kita diingatkan bahwa kita telah mati bersama-sama dengan Kristus, mati terhadap dosa dan hidup bersama-sama dengan Kristus, yaitu hidup untuk kebenaran demi hormat dan kemuliaan Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.